Ini adalah Piala Asia. Sebelum akhirnya nanti akan kualifikasi lagi Piala Dunia berikutnya. Tetapi apakah perlu kita mencari kemenangan secara singkat atau sebenarnya jangka panjang pembinaan yang harus dilakukan ke depan? Nah, ini yang perlu ditekankan oleh timnas Indonesia saat ini, pengurusnya, PSSI, dan bagaimana kita ke depan ya bangkit kembali ya. Itu dia. Oke, kalau misalkan kalah ya satu sisi, tapi ya tidak boleh. Bagaimana ke depan untuk bisa mengevaluasi ini semua begitu ya. Tetap apresiasi perjuangan Garuda Muda sejauh ini. Betul. Sebelum kita ke sana, saudara, kita akan ke informasi lebih dulu di Sapa Indonesia pagi hari ini. Informasi pertama ada dari satu unit mobil terguling dan sejumlah sepeda motor terjatuh akibat tumpahan oli di Jalan Layang Ancol, Pademangan, Jakarta Utara Minggu malam. Sejumlah pengendara terluka akibat kejadian ini, saudara. Kita ke informasi lain, saudara. Mapolres Lumajang, Jawa Timur diserang warga pada Minggu malam. Diduga penyerangan tersebut akibat warga yang tidak terima keluarga tersangka kasus pencurian hewan tewas usai ditangkap polisi. Masih tentang kebakaran, saudara, menara pabrik di kawasan industri Morowali terbakar. Kebakaran diduga dipicu oleh adanya kegiatan pengelasan. Beralih ke informasi lain, saudara, sejumlah guru di distrik Haluwon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan diserang orang tak dikenal. Akibat penyerangan ini, seorang guru meninggal dunia. Gencatan senjata Israel dan Hamas tahap pertama menjadi angin segar bagi kedamaian di jalur Gaza Palestina. Sejumlah sandera juga akan dibebaskan. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dengan gencatan senjata itu menjadi peluang kemerdekaan Palestina secara penuh? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya di studio Kompas TV sudah berhadir bersama dengan kami pengamat Timur Tengah Mas Hasibullah Satrawi. Nah, kita juga terhubung dengan melalui sambungan daring bersama dengan mantan Dubes RI untuk Iran untuk tahun 2012-2016 Bapak Dian Wirangjurith. Selamat pagi Pak Dian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Nanda, selamat pagi Mas Hasibullah. Pagi Pak Dian. Oke, saya mau ke Mas Hasibullah terlebih dahulu terkait dengan gencatan senjata ini. Mas Hasibullah, kalau Mas sendiri melihat situasi sekarang ini, apakah memang gencatan senjata ini benar-benar dapat terimplementasikan di lapangan, Mas? Melihat track record ataupun yang sudah kita lihat ke belakang mengenai gencatan senjata sejauh ini. Kalau dari Mas Hasibullah bagaimana melihatnya? Ya, terima kasih. Itu akan sangat banyak tergantung oleh yang namanya Paman Trump. Suka atau tidak suka, hanya Paman Trump yang bisa menekan Netanyahu untuk menghentikan penggunaan militer secara... Kan perdamaian ini dalam jangka waktu panjang, tidak hanya dalam arti jangan sampai dalam tanda kutip jeda sebelum perang berikutnya, begitu Pak Dian. Terima kasih. Begini, tahap pertama berada di sekitar Palestina. Tapi kalau misalkan Mas Hasibullah melihat sebenarnya bagaimana sih syarat-syarat untuk kemudian bisa Palestina yang sejauh ini sudah puluhan tahun memperjuangkan kemerdekaan untuk bisa mewujudkan kemerdekaan itu, Mas Hasibullah? Ya, kalau kita bicara tentang kemerdekaan Palestina dari perkembangan berdampingan, kemudian yang satu nggak ada senjata, yang satu paling canggih. Nah, kalau kemudian nyenggol-nyenggol dikit ya habis gitu. Nah, ada dua yang menurut saya bisa memperkaya diskusi kita pagi hari ini. Yang pertama, saya masih tetap menganggap Indonesia perannya sangat penting, walaupun memang di level Timur Tengah dan global. Dicapai hari ini adalah rentetan dari berbagai macam usaha, baik sipil ataupun di level government, termasuk pertemuan-pertemuan di PBB, termasuk yang dilakukan oleh Trump. Oleh karena itu, kembali kepada semangat diskusi pada pagi hari ini, ayo kita satukan semua kemampuan dan kekuatan kita ini untuk membangun lebih tinggi lagi bangunan peradaban dan keadaban kita, sehingga mimpi kita untuk memiliki sebuah kehidupan yang, kalau kata pembukaan Undang-Undang Dasar, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, itu betul-betul bisa terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang saya tangkap dari diskusi pagi hari ini, sikap optimis tetap harus ada begitu ya. Terima kasih narasumber hebat pagi hari ini, pengamat Timur Tengah Mas Hasibullah Satrawi, dan juga melalui sambungan Zoom mantan Dubes RI untuk Iran 2012-2016 Bapak Dian Wirangjurith. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Terima kasih, terima kasih. Saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda akan ada informasi. Anda Aprilia kembali hadir di Sapa Indonesia Pagi untuk Anda, saudara. Mapolres Lumajang, Jawa Timur diserang warga pada Minggu malam. Diduga penyerangan tersebut akibat warga yang tidak terima keluarga tersangka kasus pencurian hewan tewas usai ditangkap polisi.
Dan untuk mengetahui informasi terkini situasi Polres Lumajang, Jawa Timur usai diserang oleh warga, kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Lumajang, Jawa Timur, Ibda Untoro. Pagi Pak Untoro. Selamat pagi Mbak Nanda. Pak Untoro, bisa dijelaskan terkait dengan kronologi kemarin itu sebenarnya seperti apa Pak? Oh ya, tadi Atau ada yang sejumlah yang diamankan? Oh ya betul, tadi malam itu sempat diamankan 18 orang. Setelah dilakukan pemeriksaan. Humas Polres Lumajang, Jawa Timur, Ibda Untoro. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Terima kasih Mbak Nanda, selamat pagi. Saudara, ramai-ramai di media sosial tren uang 10.000 di tangan istri yang tepat memantik tanya. Indis ekonomi 10.000 untuk. Dan saudara, informasi tadi menutup Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Nanda Aprilia. Dan saya Maria Sharon pamit undur diri. Sampai jumpa.